saudara-saudara kita telah mentuntaskan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah dan sebagian sudah kembali ke tanah air. Mudah-mudahan apa yang mereka kerjakan di sana senantiasa dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Tinggal pelaksanaan di Indonesia, rajin nggak ke masjid begitu, rajin nggak ke mushola, ya. Sebab banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, rajin sholat 5 waktunya di sana, berjamaahnya rajin banget, ya. Tapi ketika pulang ke tanah air, rajinnya cuma sebulan, ya 11 bulan ke depan nggak tahu kemana. Ya, ini namanya kata Ibnu Hajar Asqalani, intensitas ibadahnya masih diragukan. Kenapa? Karena prakteknya itu di Indonesia bukan di Mekah. Ya, prakteknya di Indonesia. Kalau di sana kita rajin sedekah, rajin tahajud, rajin baca Quran, ya, kemudian rajin tepat waktu semua. Kembali ke tanah air, nah ini sangat-sangat kemabrurannya akan ditentukan kualitasnya saat apa? Saat setelah dipulang haji. Ya, ternyata nggak gampang hadirin. Ya, nggak gampang. Yang mengibadah haji itu nggak gampang. Ya, kalau sudah bisa Allah, tapi baliknya ke Indonesia Allah akan lihat. Yang lihat bukan Allah, orangnya, begitu. Ya, orang akan lihat kegiatan-kegiatan selama ibadah haji. Ya, makanya saya kasih tahu sama jamaah saya kalau berangkat haji sama umroh, ya pelajarannya kembali ke tanah air, itulah yang harus diterjemahkan begitu. Baik, kita masih dalam rangkaian yang berkaitan dengan masalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi wa bi qurbid daraini amin. Wa qala radhiyallahu anhu. Ini yang namanya kehidupan kita tidak luput dan tidak lepas dari yang namanya ibadah. Ya, kan ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah mana? Tadi itu kita sholat maghrib, nggak bisa dicampur aduk dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, yang ibadah ghairu mahdhah mana? Nih, habis sholat maghrib kita langsung ngaji. Ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ya sambil dengerin apa namanya pelajaran, sambil kita minum, boleh nggak? Boleh. Ya, sambil kita nyender, boleh nggak? Boleh. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, ini dikupas tuntas, bukan dikupas tuntas, diperpadukan. Ya, antara kitab Fawaidul Mukhtar itu juga mengambil dari hadis-hadis Nabi, dari berbagai macam referensi kitab. Salah satunya ya kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, yang dinamakan kitab Mu'awanah, ya, Risalatul Mu'awanah. Nah, ini intensitas ibadah sangat luar biasa hadirin sekalian. Ya, jadi ibadah itu kalau bahasa agamanya kita pengen dekat sama Allah, bukan saat yang 5 waktu aja kita pengen dekat sama Allah. Ada lagi yang lebih dekat, ya, pelaksanaan dalam ibadah kepada Allah kapan? Kapan, Pak? Di malam hari. Ya, itu ya seorang hamba dengan Tuhannya, disitulah yang paling dekat. Ya, makanya panduan kita Fawaidul Mukhtar dan Risalatul Mu'awanah dari Habib, ya, Abdullah bin Al-Haddad dan juga Habib Ibrahim bin Sumaid. Nah, panduan dalam ibadah ini supaya ibadah kita mantap, ya, hati kita tertata indah dan apa yang kita inginkan terpenuhi, semuanya serahkan, semuanya tetap kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tabuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an.
jika kalian ingin bersandar kepada sandaran yang tidak rapuh, ya Allah. Ya, tapi jangan mencari kemuliaan yang rapuh. Apa itu? Banyak sekarang. Udah kita bersandar kepada kemuliaan yang tidak rapuh. Siapa? Allah. Punya persoalan besar, punya permasalahan kecil, udah serahkan kepada Allah. Kapan? Lewat malam hari. Makanya dikatakan wa bi ba'di kutubillahil munazzala kadzaba may yudda'i mahabbati wa iza janna layluna ma'ani alaysa kullul muhibbin yuhibbul khalwa bihabibi wa qala asy-syaikh Ismail bin Ibrahim di Jabarani rahimahullah jumi'al khaira kulluhu bil lail wa ma ukida li wali wilayah illa bil lail wa qala sayyidul Idrus Abdullah bin Abu Bakar man arada safa'a ar-rabbani fa alaihi bil inkisari fi jawbil lail. Ya, ini permasalahan yang sangat menarik. Wa bi ba'di kutubillahil munazzalah, ya, sebagian daripada kitab-kitab yang Allah turunkan. Berarti kitab yang Allah turunkan ada berapa? Ada 4, ya. Wa bi ba'di kutubillahil munazzal, sebagian kitab yang diturunkan kepada para nabi, baik Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Allah Daud alaihi salam. Ini kan Nabi Daud kan mukjizatnya luar biasa. Salah satunya apa? Bisa melunakkan besi. Kemudian suaranya beliau merdu. Ya, suaranya beliau merdu. Makanya di zaman beliau banyak, ya, muncul penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Di zaman Nabi Daud alaihissalam, beliau kalau lagi baca Al-Quran, ya, itu orang-orang yang mendengarkan merasa apa? Merasa terhibur. Tapi kalau Rasulullah SAW bukan hanya terhibur saja orang yang mendengar, tapi hatinya teriris-iris. Ya, bedanya kalau Nabi Daud lagi baca Al-Quran nih, itu burung yang sedang terbang berhenti. Gitu aja. Tapi kalau Rasulullah, ya, beliau sedang baca Al-Quran, bukan berhenti lagi, mati itu burung. Ya, saking apa? Saking merdunya merasuk ke relung sukma. Ya, kalau kita mah kagak, Pak. Kita mah kalau ada orang baca Al-Quran santai aja. Ya. Ya, kita kalau ada orang baca Al-Quran, masya Allah, apalagi suaranya merdu, fase enak banget. Sebetulnya mah bukan suaranya yang kita dengerin, tapi kepasehan. Tapi kalau bisa makna yang ada di dalam Al-Quran yang dibaca, begitu. Ya, enak gitu kita dengerin, tambah iman kita. Ya, ini kadang-kadang kita kalau orang baca Quran udah biasa aja. Tapi kalau ada lagu-lagu yang lain, pokoknya merasa enak, merasa enak. Padahal ini Al-Quran bukan sabda Nabi, ingat ya. Al-Quran bukan sabda Nabi yang dikatakan oleh si Gumilang. Ya, ingat tuh. Dia harus banyak belajar. Ya, Al-Quran itu bukan sabda Nabi. Al-Quran kalau Allah ya udah. Ya, nah ini hati-hati lah. Belum lama saya berdebat sama alumni sono, kawan dia. Ya, saya cuma ngakuin hadis Nabi ayat aku. Ya, wain hadis Nabi aku. Saya bilang innamal a'malu binniyat. Ya, kemudian padukan dengan la hijrata ba'dal fathi. Coba ente bahas buat Islam. Apa makna innamal a'malu binniyat dengan hadis Nabi la hijrata ba'dal fathi? Tidak ada hijrah setelah kota Mekah. Ya, kita kan dikafir-kafirkan sama mereka. Ya, kalau belum masuk pada golongan dia, kita sholat kita nggak sah, kita ini najis macam-macam. Ya, nggak bisa tuh. Ya, saya berdebat 2 jam. Coba kupas tuntas dalam kitab Darus Solihin. Oh, kita tadi ajarin. Nah, berarti kan
hadis sahih, ya kitab hadis sahih karangan ulama besar. Hadis-hadis sahih semua. Ya. Alumni sana. Ya padahal 8 tahun di belajar di sana cuma begitu doang. Ya, makanya kemarin ada anak kecil satu rombongan saya tahu sudah mulai panik ya anak kita. Ya ketika saya pulang sekolah, wah dia apa tuh yang bahasa salam dia tuh Salome satu orang rame-rame apa? Salome. Habis itu ya kayak gitu dah ya. Salamnya tuh bocah dan ikut sekarang Pak. Ya saya tegur dengan lembut. Nah jangan mengucapkan itu kalimat itu nggak benar. Itu salah. Ya mendingan kau baca sholawat aja. Ya Allahumma salli ala sayyidi sadat. Yang kamu hafal itu kalimat nggak benar. Salome satu orang rame-rame nggak benar itu. Ya anak kita Pak udah mulai diadopsi. Kenapa itu tadi tayangan-tayangan hati-hati mendangkal akidah. Ya tetap saya Pak bilang sampai ibu yang panggil Bu tolong ajarin jaga ini anak dia Pak Ustaz ini fenomenin gini. Itu gara-gara itu. Ya gara-gara menggunakan kalimat itu. Ya hati-hati. Ya. Jadi kalian firman Allah itu bukan hadis Nabi. Ya. Kecuali ada diskusi. Nah itu. Ada diskusi redaksi dari Allah ucapannya Rasulullah. Nah itu kalau mau ngomong situ jangan hadis Nabi. Ini dibilang apa di Al-Quran buatan manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini akhir zaman. Ya makanya udah kita ngaji begini aja udah. Ngaji akan begini 7 orang udah cukup. Ya. Kalau yang banyak apa kenyang kita. Ya. Nah ini pandangan begitu. Makanya wabibabil kutubillah. Kitab Taurat yang diturunkan kepada siapa? Nabi Allah Daud alaihi salam. Nah, apa kata ini Allah? Ya Daud kadzaba man yud'i mahabbati wa iza jannal lailu nama anni. Ya wahai Daud kadzaba bohong. Nah ini Pak. Ini ucapan ini ditujukan kepada Nabi Daud tapi umumnya buat kita juga. Kadzaba man yud'i mahabbati wa idza junnal lailu nama anni. Ya wahai Nabi Daud kadzaba ya bohong. Apa itu? Man yud'i mahabbati orang yang mengaku cinta kepadaku. Ya orang yang mengaku cinta kepadaku wa idza junnal lailu nama anni. Bohong kalau orang yang mengaku cinta kepada siapa? Kepada Allah. Ya, berarti kan cuma bahasa lipstick doang. Lipstick itu ada di mana? Nah, di bibir kan? Nah, iya. Wah, ya. Saya cinta sama si fulan. Saya senang sama pengajar ini. Cuma lipstick doang. Tapi di belakang kayak belakon begitu. Tahu belakon? Belakon kan kemana rata, belakang ngopelin. Ya begitu. Ya. Kadzaba di bohong. Ya, mayit yang dimahabbati. Ya bohong kalau dia mengaku cinta kepadaku tapi apa? Wa iza jannal lailu nama anni, tapi dia apa? Ya, tapi ketika datang malam justru ia menjauh dariku. Paham enggak? Ketika datang malam, ya, tapi dia justru jauh dari diriku. Artinya apa? Ya, tidak tahajud. Saya cinta sama Allah, ya, mahabbatullah dan lain sebagainya. Makanya kata ini Allah kepada Nabi Daud, kadzaba man yud'i. Ya, bohong kalau andai kata ada yang mengatakan saya cinta kepada Allah, mengaku dia cinta kepada Allah, mahabbati. Tapi apa? Wa idza jannal lailu nama anni, tapi ketika datangnya malam justru di malam banyak tidur. Saking dirinya bangun-bangun udah azan subuh. Masih mendingan Pak. Masih mending bangun tiba-tiba azan subuh kan begitu. Ya daripada bablasan bangun di 4 pagi. Astagfirullahaladzim. Bahasanya kok capek banget. Ya nggak bisa begitu. Ya apalagi musolanya Pak, rumah dekat musola. Ya apalagi rumah dekat masjid. Ya resiko kalau rumah dekat masjid. Ya
Jangan hidup di pinggir pantai kalau takut ombak, kan begitu. Ya kan? Kalau takut ombak jangan tinggal di pinggir pantai ke laut. Ya sama, ya. Jangan tinggal di dekat masjid kalau bisikan, begitu. Resiko itu. Ya, kita mah senang ada yang bangunin begitu. Ya, makanya waktu Ramadan kemarin itu musola Hidayah beberapa kali kagak bangunin bayarin siang. Ya, Ramadan kemarin kadang-kadang ada yang bangunin sahur. Ya, jadi anak muda jadi patahin semangat, Pak. Dia lagi bangunin sahur setengah 3 ya sudah cukup banget itu. Dibangun saja jam 2 dan jam 12.10. Ulang-ulang sahur. Ya, tapi ada yang komplain, berisik, gini macam-macam. Anak muda jangan dipatahin. Lagi semangat ibadah bangunin sahur kepahan. Besok kita kebangunin banyak yang siangan komplain. Ngadu dah nggak boleh sama si anu, saya parahin. Ya, jangan begitu Pak, anak muda jangan dipatahin. Jam 12.10 sedang bangunin sahur. Itu Ramadan, coba di Ramadan bangunin, boleh kalau kita marahin. Lu ngapain bangunin jam 2 malam? Ya, nah ini yang dipatahin. Ramadan orang baik bangunin sahur yang ngomelin, kecuali bangunin jam 1 malam atau jam 1 baru dah. Ya, ini jam 12.10. Yang ingetin tuh, ternyata banyak siangan. Wah, siangan nih, bocah yang biasa bangunin sahur kagak. Akhirnya apa? Nah itu. Ya. Jadi, ya jangan lalai dalam kehidupan ini. Mengaku cinta kepada Allah tapi apa? Ya tidur sepanjang malam sampai dia itu tadi rugi, Pak. Ya Allah hadirkan itu malam hari. Ya munajat kita cuma itu dua udah. Ya kemudian apa? Kullu muhibbin yuhibbul halwa ya bihabibi. Nah ini bahasanya Allah nih. Ya bahasa pasarannya Allah begini nih. Kullu muhibbin yuhibbul halwa ya bihabibi. Ya, maka tiap-tiap orang yang cinta kepada sesuatu, nah ini bahasanya. Ya, maka ya alaisa kullu muhibbin, bukankah orang yang cinta kepada sesuatu, ya, dia ingin berduaan bihabibi dalam mencintainya. Oh. Ya, kita kan pernah dulu ngerasain apa? Ya, ngerasain bujangan ya. Iya, ngerasain bujangan dulu. Kita punya gacuan, ya kan? Kita punya gacuan, masya Allah kita sebut namanya mulu. Nah iya, ya. Kita nggak mau diganggu sama orang lain begitu. Ya, walaupun kita datangnya ke rumah bapaknya juga, ya walaupun ada bapaknya, nggak enak banget ya. Kan begitu. Ya, orang kalau berdua-duaan enak. Ya, kita berdua sama istri, ya wajar kalah berdua-duaan di kamar. Halwa. Ya, tapi apa kalau alaisa kullu muhibbin yuhibbul halwa bihabibi? Ya, alaisa kullu, tidak mungkin orang yang cinta kepadaku, ya halwa, yang berdua. Ya, jadi ini bahasa pasaran bahwa Allah kayak gini, tidak mungkin. Ya, orang yang mencintai itu dan ingin berdua kepadaku, tapi apa? Justru dia lewat. Ya, ngaku cinta kepada Allah pengen bangun malam, masih ngorok aja. Ya, ini tantangannya berat buat bangun malam. Ya, kenapa? Ini bihabibihi, ya, tapi dia ingin mencintai itu, nah itu. Ya kan kata Nabi kan begini. Ya, barang siapa yang man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, barang siapa yang cinta sesuatu, namanya pasti sebut. Kita cinta kepada Allah, sebut nama Allah. Ya, Allah. Masih kurang. Ya, kita ingin berdialog dengan Allah, mana? Itu Al-Qur'an. Kayak kata Nabi yang bilang, barang siapa yang ingin berdialog kepada Allah, ya, maka apa? Ya, bacalah itu Al-Qur'an. Tuh. Jadi kalau kita sedang baca Al-Qur'an, Pak, itu kita sedang berdialog dengan Allah. Ya, makanya kalau ada orang baca Al-Quran ya cara peringatan Maulid dan lain sebagainya, itu jangan ngomong dah. Kenapa? Ya kita dengerin dah. Ya, tapi kita harus tahu artinya juga. Ini kalau orang kenapa? Ya, mengatakan wal munafiqun Allah. Ya jangan, itu munafiqun. Ya kan? Jangan Allah dalam neraka Allah jangan. Ya, harus tahu
ngikutin apa? Ya, apa namanya, kejuaraan internasional. Mereka ya, kita orang ini jempolin. Kori-kori dari Indonesia, ya diagungkan, dihormati di sana. Cuma di negara kita doang kagak dihormati. Ya kan banyak tuh kori-kori yang juara internasional. Ya di Qatar juara 1, 2, 3. Ya pulang tadi sambut, dijamin aja. Kan begitu. Tapi ketika olahraga, disambut, ya kan, dikasih duit 1 M, rumah, mobil gitu. Tapi ketika ada orang baca Quran mengharumkan nama bangsa kita di hadapan raja, ya kata biasa aja sampai Indonesia. Ada gak Pak? Ya ada, ya nggak diekspor dengan apa? Media. Nah ini, ya biarin nanti ekspornya sama malaikat Allah. Ya sama gini nih. Ya, kalau kita udah bercinta pada Allah, udah bangun malam, nikmat rasanya. Ya kita berdua-dua dengan siapa? Dengan Tuhan tuh. Ya dengan Tuhan kita, dengan Allah. Di mana orang dalam keadaan tidur, kita bangun dari keheningan malam. Tantangan berat. Ya kenapa? Karena kita tadi ditegur sama Allah. Wa idza junna zaiduna bil hayya anni. Mana tuh orang-orang yang mau mengaku cinta kepada saya? Ya justru sepanjang malam dia tidur, ya, tapi lewat daripada penjagaannya. Ya, kemudian apa? Waqala Asy-Syaikh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarani rahimahullah. Ya, jumi'al khaira kulluhu bil lail. Berkata Syekh Ismail bin Ibrahim, ya, yang Allah rahmati beliau, apa kata beliau? Jumi'al khaira kulluhu bil lail. Semua kebaikan-kebaikan itu adanya di malam hari. Ya. Jumi'al khairat kullu. Semua kebaikan-kebaikan itu kullu bil lail, adanya di malam hari. Jadi kebaikan-kebaikan itu Allah kumpulkan di malam hari, Pak. Ya. Mulai malam hari mana ini kebaikan-kebaikan. Cuman yang lebih ajibnya lagi, lebih terherannya lagi, lebih bagus sekali kapan? Ya, sepertiga malam. Itulah Allah kumpulkan seluruh kebaikan-kebaikan. Buat siapa? Buat hamba-hamba Allah yang mau mencari kebaikan. Kebaikan yang mana? Kebaikan yang nggak kelihatan. Kalau ada kata kebaikan kelihatan, Pak, kita berebut. Benar nggak? Andai kata pahala bisa kita lihat, ya, pahala bisa kita lihat nih. Ini mushola baitus sholihah, ya, nggak nampung nih. Ya, sampai ke sono-sono. Kenapa? Pahala kebaikan kelihatan. Ya, kalau ada kata kedosaan bisa dinampakkan, semua orang pada balik berbuat kebaikan. Ya, sama kayak gini, jumi'al khairu bil lail. Ya, Allah kumpulkan itu namanya kebaikan-kebaikan kullu bil lail pada malam. Di malam hari disitulah kebaikan-kebaikan Allah kumpulkan. Kapan? Malam. Ya Allah bukan siapa yang mau dan lain sebagainya. Wa ma uqidat liwali wilayati illa billail. Ini nih. Wa ma uqidat liwalihi wilayati illa billail. Ya, wa ma uqidat dilantiknya para wali. Ya, kita pengen dia dilantik jadi wali. Ya tidur molor aja. Ya, mau bangun kesiangan, gimana menjadi wali kita? Ya. Waktunya wa ma uqidat dilantiknya para wali, ya, wilayah illa billail, kecuali malam hari, Pak. Ya, ini bicara masalah pelantikan wali. Ya. Tadi nyambung tuh sama Satwala baca sholawat Sayyidi Sadat. Ya, kalau orang-orang yang nggak percaya, wah, ketemu sama Nabi, bisa kan ketemu Nabi? Yang penting apa? Nih hubungannya dengan ini. Kalau hati kita bersih, nanti ada tuh man aroda sofa al-rabbani, ada di sini. Ya, tadi sholawat ya Sayyidi Sadat yang dikarang oleh Habib Hasan. Ya, karenanya beliau didatangi oleh ya orang-orang politik, biasa dah menjelang minta doa. Ya, menjelang politik. Nah, pelantikannya
Al-Jailani, ya, yang di makamnya di Baghdad. Ini kan ya Sultanul Aulia, rajanya para wali, masya Allah. Ya salah satunya Syekh Abdullah Al-Mughni, itu muridnya beliau yang berada di mana? Pamijahan, itu muridnya beliau. Ya, yang kurang lebih 200 tahun kalau nggak salah berdakwah di Pamijahan, 200 tahun Pak, masya Allah. Ya, ini Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di zaman beliau ada maling. Ya, suatu malam ya beliau dalam tidurnya, ini rumah beliau didatangi sama maling, pencuri dah. Ya, pencuri dah. Ketika pencuri masuk, tiba-tiba pintu ada yang ketuk, ada yang mengucapkan assalamualaikum. Ternyata ada tamu malam-malam. Malamnya itu bukan malam jam 9, jam 10, jam 12, tapi tengah malam. Kalau tengah malam bisa jam 1-an atau setengah 1, udah tahu. Ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget nih maling. Wah, ada tamu. Buru-buru nih apa? Maling ngumpet. Dinyari tempat persembunyian, akhirnya dapat tuh. Ya di ruang tamu, di bawah panggung. Orang dulu itu nggak ada yang namanya banyak kursi, tapi rumahnya rumah panggung. Ya, udah dia ngumpet di panggung, bawah panggung, aman. Nah ini Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bangun. Ya, waalaikumsalam. Dibukain pintu, ternyata yang datang 2 wali abdah. Masya Allah. Ya, kata ini 2 wali, ya maaf Tuan Syekh, malam-malam bertamu. Kenapa? Ini sangat penting. Saya ingin mengabarkan ada wali yang baru saja meninggal, dan engkau sebagai Sultan Aulia memutuskan menunjuk siapa yang menggantikan makamnya wali yang meninggal itu. Akhirnya kata Tuan Syekh, udah gini aja dah, masuk dalam dah, nggak enak dengan tetangga. Disuruh duduk dah tuh. Ini wali disuruh duduk, di bawah dia di panggung, yang di bawah panggung ada maling. Kata Tuan Syekh, gimana ceritanya? Gini Tuan Syekh, ya ada wali yang meninggal nih. Ya mohon dah untuk menunjuk ya siapa yang berhak menggantikan makam ini wali. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lihat dia, waduh udah jam 2 malam. Ya nggak mungkin ada yang bangun. Coba kamu lihat keluar lah. Ada yang bangun nggak? Kalau ada yang bangun, saya gantikan makamnya kepada dia. Makanya jam 2 malam, jam 1 malam itu dikatakan apa? Ya, ukidat wali, pelantikannya wali itu malam hari, Pak. Kalau kita pengen jadi walinya Allah nih, ya kita ya udah yang namanya wali ya. Udah wali murid kita dah, wali murid dah, wali nikah dah rata-rata dah. Ya. Rata-rata tuh wali dilantik malam hari. Saat apa? Saat munajat, ketika salat tahajud. Tuh ya, belum pernah kita dengar pelantikan wali pagi hari, nggak ada. Malam hari, Pak. Kalau pagi hari wali kota. Ya, pelantikan wali itu malam hari. Ya, ini kadang-kadang kita pengen jadi walinya Allah, sholat subuh jam 8 pagi. Ya, pengen jadi wali, sholat subuh jam 8 pagi. Niatnya beda. Bukannya usolli fardhu subuh, tapi apa? Usolli fardhu subha. Saya niat sholat subuh dan duha. Gimana mau jadi wali sholat subuh jam 8, sholat subuh jam 6 dan lain sebagainya? Udah tuh. Ini kewaliannya Tuan Syekh Abdul Qadir tadi. Kata Tuan Syekh, udah gini aja dah. Ya, ini nggak ada orang dah. Gimana kalau kita nunggu sampai waktu subuh? Nggak bisa Tuan Syekh. Ini harus diputuskan malam hari ini siapa yang berhak untuk menggantikan makamnya wali yang meninggal. Bingung nih Tuan Syekh. Bingung. Oh iya, ada satu orang yang malam hari ini belum tidur. Siapa? Sebentar dipukul tuh yang namanya apa tuh? Panggung. Keluar maling. Dalam hati maling, waduh ini salah masuk nih, masuk rumah wali. Ya, masuk dan keluar tuh maling, dinasihatin sama Tuan Syekh, nangis tuh malingnya. Taubat. Ya, makanya beliau kalau menasihati itu nggak ada unsur ria. Dikatakan apa di sini? Man kharaja ya minal jannah
ya minal jannah dakhala jannah, apa-apa yang keluar dari hati masuknya ke hati, itu baru banyak. Itu Tuan Syekh nasihatinya tanpa ayat. Kalau kita kan tak ada, tuh dia tuh, kalau nggak ada gua nasihatin ya jadi preman tuh dia. Kalau kita kan jadi dia kan, kalau dia udah ya kita ini udah kan, akhirnya apa? Ini preman, ini maling, dinasihatin dan nangis taubat, akhirnya dia ngambil wudhu, sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, apa kata Tuan Syekh? Begini dah, ya, ini makam wali, ya, makam wali berikan kepada ini maling. Masya Allah, ya, makam wali dah berikan kepada ini maling. Masuk ke rumah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pangkatnya maling, keluar jadi wali. Tuh dia, maling jadi wali, Pak, bayangin aja. Ya. Kenapa? Karena keyakinan di sini. Kenapa? Karena beliau Sultanul Auliya, pandangannya ke depan, mukidat di wali wilayah illa bil lail, ya dilantiknya para wali itu kecuali di malam hari. Artinya apa? Ya kita jangan kesono dah. Ya jangan muluk-muluk pengen jadi wali, tapi apa? Ayo kita dawamkan ya sholat tahajud. Ada yang nanya, ya Ustaz, sholat tahajud sekarang subuhnya berapa? Ya jam 4:43 ya. Gimana? Udah 4:30 aja tak apa-apa. Ya kan? Bangun 4:30 udah 2 rakaat aja tahajud. Ini kadang-kadang kan begini, kita udah ya kita bangun dah nih jam 4:15. Ya masuk kamar mandinya lebih jelas 1